Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan video pembelajaran Universitas Teknokrat Indonesia. Anda bisa mengakses video ini di spada.universitas.teknokrat.ac.id. Baiklah, Anda sedang menyaksikan mata kuliah yang saya ampu dalam mata kuliah Statistika Matematika 1. Materi yang akan saya berikan yaitu adalah materi tentang distribusi peluang. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas tentang konsep dari distribusi peluang. Kita misalkan pelemparan sebuah mata uang, peluang banyaknya muncul angka 0 dan 1 adalah 1/2. Anda bisa lihat dalam tabel yang saya munculkan. Jadi di sini misalkan banyaknya munculnya angka itu sebanyak 0, jadi angka muncul sebanyak 0 kali, maka peluang munculnya angka adalah 1/2 atau setengah. Ketika banyaknya muncul angka adalah 1 kali, berarti peluang munculnya angka adalah 1/2. Nah, kita lihat lagi pada pelemparan mata uang, 2 mata uang logam. Misalkan peluang banyak muncul angka sebanyak 0, 1, dan 2. Kita akan menampilkannya dalam bentuk tabel. Anda bisa saksikan di sini. Jadi banyaknya muncul angka, ketika angka muncul 0 kali, maka peluangnya adalah 1/4. Nah, ketika banyaknya muncul angka adalah 1 kali, peluang munculnya angka adalah 1/2. Banyaknya muncul angka 2 kali, berarti 2 kali muncul angka, berarti 0 kali muncul gambar. Seperti itu ya. Nah, peluang munculnya angka adalah 1/4. Nah, kondisi ini itu kita sebutkan sebagai distribusi peluang. Nah, Anda bisa lihat misalkan saya akan menyimbolkan, jadi banyaknya muncul angka itu kita simbolkan sebagai X, dan peluang banyaknya angka kita simbolkan sebagai PX. Nah, maka banyaknya angka tadi saya simbolkan X di tabel, Anda bisa lihat, jadi X-nya itu 0, 1, dan 2. Kemudian peluangnya akan saya simbolkan sebagai PX, jadi X dan PX. PX-nya isinya adalah 1/4, 1/2, dan 1/4. 1/4 itu untuk 0 kali angka muncul, peluangnya 1/4. Untuk X-nya 1 adalah peluang 1 kali munculnya angka. Jadi angka muncul 1 kali, peluangnya PX-nya 1/2. Untuk X kali peluang munculnya angka adalah 2 kali angka muncul, itu PX-nya adalah 1/4. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Jadi X misalkan sebagai daerah asal dan PX kita misalkan sebagai fungsi. Jadi fungsi yang memetakan X terhadap PX di sini adalah fungsi peluang. Nah, kondisi ini itu akan menghasilkan jumlah sigma PX 1/4 ditambah setengah ditambah 1/4 itu adalah 1. Nah, kondisi ini kita sebutkan sebagai sebuah distribusi peluang. Seperti itu. Dari penjelasan tadi, saya akan menjelaskan tentang definisi dari distribusi peluang. Jadi, variabel acak diskrit X itu ada X1, X2, sampai dengan Xn. Jadi, kita bisa misalkan variabel acaknya tuh X1, X2, atau X berapa saja tak terhingga sampai Xn. Nah, ini menentukan distribusi peluang apabila untuk nilai-nilai X terdapat peluang PX1, jadi fungsi peluangnya adalah PXI, sama dengan P X besar sama dengan XI. Jadi XI ini anggota dari X yang bisa dimasukkan tadi angkanya misalnya 0, maka XI-nya 0. Angkanya adalah 1, berarti XI-nya adalah 1. Dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga untuk konsep dari distribusi peluang, di sini ada definisinya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N, PXI sama dengan 1. Jadi ini yang perlu dipahami. Sigmanya itu jumlahnya sama dengan 1. Karena seperti yang kita tahu, peluang itu antara 0 sampai 1. Jadi jumlah distribusi peluang itu adalah 1. Jadi kalau sigma PXI-nya sama dengan 1, maka dia bisa disebutkan sebagai distribusi peluang. Seperti itu. Jadi PX disebut fungsi peluang untuk variabel acak X pada harga X besar sama dengan X. Jadi distribusi peluang sekali lagi harus memenuhi sigma PXI itu sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kita akan masuk ke ekspektasi. Jadi ekspektasi itu disimbolkan sebagai X besar X. Dengan rumusnya ekspektasi X sama dengan sigma XI dikali PXI. Nah, contohnya misalkan gini. Sebelum saya ke contoh, masih ingat ya tentang arti dari ekspektasi yang kita bahas sebelumnya pada statistika dasar. Ekspektasi di sini adalah nilai harapan.
Nah, nilai harapan pada distribusi peluang itu memiliki rumus seperti yang saya sebutkan tadi, ekspektasi X sama dengan sigma atau jumlah XI dikali PXI. Nah, kita coba ke contoh. Jadi misalkan dalam sebuah pengamatan memperlihatkan bahwa banyak kendaraan yang melalui sebuah tikungan setiap menit mengikuti distribusi peluang seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tabel. Jadi ada sebuah pengamatan yang menunjukkan bahwa pada banyak kendaraan pada menit pertama itu 0 kendaraan. Nah, itu peluangnya itu adalah 0,01 dalam 1 menit. Jadi tidak ada kendaraan itu peluangnya 0,01. Satu kendaraan dalam 1 menit itu peluangnya 0,05. 2 kendaraan itu 0,10. 3 kendaraan adalah 0,28, 4 kendaraan adalah 0,22, 5 kendaraan 0,18, 6 kendaraan 0,08, 7 kendaraan 0,05, nah 8 kendaraan 0,03. Dari contoh latihan ini diminta menghitung yang pertama, peluang paling sedikit 3 kendaraan yang melintas. Jadi peluang paling sedikit 3 kendaraan yang melintas. Kalau paling sedikit 3, berarti kan bisa 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Sesuai dengan tabel yang di atas. Jadi ada 4 kendaraan, 5 kendaraan, 6 kendaraan, 7 kendaraan, dan 8 kendaraan. Nah, kita harus melihat peluang itu. Anda bisa menghitungnya nanti peluang 4, 5, 6, 7, dan 8. Atau Anda masih ingat konsep peluang ya, bahwa peluang itu jumlahnya, sigma, itu kan sama dengan 1. Jadi Anda bisa menghitungnya peluang 0, peluang 1, peluang 2, dan 3, 1 dikurangi peluang itu. Nah, itu peluang paling sedikit 3 kendaraan yang melintas. Nah, yang terakhir kita lihat, rata-rata kendaraan melalui tikungan. Nah, nilai rata-ratanya gimana? Jadi, dalam 1 menit itu rata-rata kendaraan melalui tikungan itu berapa? Menghitungnya pakai apa? Nah, ini yang kita menggunakan konsep ekspektasi atau harapan. Jadi, harapannya dalam 1 menit itu rata-rata ada berapa kendaraan sebetulnya yang melewati tikungan tersebut. Oke, kita coba ya. Nah, ini ada jawaban, saya buat sedikit jawaban singkatnya. Jadi peluang paling sedikit 3 kendaraan melintas, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, ini menggunakan konsep yang 1 dikurangi peluang 0, 1, dan 3. Jadi 1 dikurangi 0,01, ditambah 0,05, ditambah 0,1. Hasilnya adalah 0,84. Jadi peluang paling sedikit 3 kendaraan itu adalah 0,84. Jadi kalau kita hitung persentase 0,84 itu 84% ya peluangnya. Jadi cukup tinggi ya. Nah, kalau rata-ratanya bagaimana? Rata-ratanya seperti yang saya sebutkan tadi, kita menggunakan rumus ekspektasi. Jadi ekspektasi X sama dengan sigma XI dikali PXI. Jadi yang tadi yang sebelumnya ya. Jadi X-nya itu di atas sama yang di bawah kita kalikan. 0 kali 0,01. 1 kali 0,05. 2 kali 0,10. 3 kali 0,28 dan seterusnya. Kemudian sigmanya berarti jumlahnya. Dijumlahkan hasilnya adalah 3,94. Artinya ada 3,94 kendaraan dalam 1 menit. Kalau kita kalkulasikan dalam 100 menit berarti 100 menitnya itu ada 394 kendaraan, seperti itu. Jadi nilai peluang ini, harapan ini bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana harapan atau ekspektasi kendaraan pada 100 menit, atau pada 1 menit, atau pada 1000 menit gitu ya. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke variabel acak kontinu. Jadi, kalau kita bicara distribusi peluang, kita akan bicara juga variabel acak kontinu. Nah, misalkan gini, waktu dan hasil pengukuran. Kita bicara definisinya, jika X sebuah variabel acak kontinu, jadi acaknya kontinu ya, maka kita mempunyai fungsi densitas fx yang dapat menghasilkan peluang untuk harga-harga X. Dalam hal ini berlaku integral negatif tahingga sampai tahingga fx dx sama dengan 1. Karena kita bicaranya masih peluang, jadi kalau tadi kita bicaranya sigma pada variabel acak diskrit, kalau kita bicara kontinu, kita akan bicaranya adalah integral. Jadi integral negatif tahingga sampai tahingga, karena kita bicaranya kalau di kontinu itu daerah ya. Jadi kita bicaranya bukan jumlah.
Karena daerah itu kan tidak bisa dijumlahkan. Kita akan melihat bagaimana luas. Nah, kalau kita bicara luas berarti kita bicara tentang integral seperti itu. Nah, integral ini berarti kita pakai integral negatif t hingga sampai t hingga fx dx sama dengan 1. Karena kita masih bicara tentang peluang. Nah, peluang variabel acak kontinu itu kalau kita turunkan dari yang sebelumnya ya. Tadi adalah negatif t hingga sampai t hingga, maka kalau kita turunkan ke peluang variabel acak kontinu, kita akan membuat jadi peluang daerahnya dibatasi A sampai B. Berarti P X antara A sampai B, maka kita akan punya rumus integral A sampai B fx dx. Nah, itu adalah peluang variabel acak kontinu. Ekspektasinya sama dengan yang tadi. Jadi kalau tadi kita punya ekspektasi X adalah sigma X fx dx, maka kalau kita bicara ekspektasi variabel acak kontinu, maka kita punya integral negatif t hingga sampai t hingga X fx dx. Jadi sama ya. Jadi kalau yang diskrit tadi kita pakai sigma atau jumlah. Nah, kalau ini karena daerah kita pakai adalah integral seperti itu. Nah, di sini saya memberikan beberapa latihan. Kita coba latihan yang pertama ya, yaitu tentang banyaknya pengunjung di suatu tempat. Itu kita punya pola px sama dengan 2 pangkat negatif 1 plus x. Nah, dilihat di sini x-nya 0, 1 dan seterusnya. Ada beberapa yang diminta. Yang A adalah berapa peluang akan terdapat 3 pengunjung. Ini gampang ya, tinggal memasukkan aja x-nya berarti kan 3, masukkan ke fungsi. Yang B, hitung peluangnya akan ada pengunjung antara 2 dan 5 inklusif. Nah, kalau dan inklusif berarti kita menggunakan kalau dan gimana? Ya, betul. Jadi kalau dan kita harus menggunakan plus. Tapi kalau misalnya kita pakai atau, biasanya menggunakan perkalian ya. Nah, bagaimana peluang paling sedikit akan ada 5 pengunjung? Nah, kalau 5 pengunjung, paling sedikit 5. Berarti bisa 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Berarti kita lebih mudah menggunakan konsep 1 dikurangi peluang 0, 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba pembahasannya ya. Jadi di sini ada jawabannya. Anda bisa lihat peluang untuk yang 3 tadi. Jadi P3 dimasukkan ke dalam fungsi PX. Jadi 2 pangkat negatif 1 plus 3. 1 ditambahkan dengan 3 dulu jadinya 4. Maka kita punya 2 pangkat negatif 4. Pangkat negatif jadinya 1 per 2 pangkat 4. Maka peluang untuk 3 pengunjung adalah 1 per 16. Nah, untuk yang 2 dan tadi adalah 4 dan 5 ya. 4 dan 5, maka kita punya sigma PX. Nah, kita inputkan satunya 4, satunya 5, kemudian kita jumlahkan. Nah, kita punya 1 per 16 ditambah 1 per 32. Jadi kita punya peluang sebanyak 3 per 32. Nah, bagaimana untuk yang tadi yang paling sedikit 5 pengunjung? Berarti 1 dikurangi peluang 0 pengunjung, kemudian peluang 1 pengunjung, sampai ke 4 pengunjung. Nah, kita lihat di sini mendapatkan 1 dikurangi 47 per 64. Hasilnya adalah 17 per 64. Nah, ini adalah contoh mencari distribusi peluang untuk variabel acak yang diskrit. Nah, kalau yang variabel acak kontinu, ini ada latihan ya. Jadi, fx-nya fungsinya adalah 0,5 e pangkat negatif 0,5x untuk x lebih dari 0. Nah, dalam bulan E sama dengan 1, 2, dan 3. Yang diminta antara 3 dan 3,5 bulan, lebih dari 3 bulan. Kemudian yang terakhir adalah rata-rata masa pakai. Nah, kalau kita bicara rata-rata masa pakai, berarti kita akan bicara tentang ekspektasi. Nah, latihan ini bisa Anda kerjakan di tugas Anda, kemudian Anda dapat mengumpulkannya di spada.teknokrat.ac.id. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam menyaksikan video pembelajaran ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita bisa melakukan diskusi via Spada, WA Group, atau diskusi dalam Zoom. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.